Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini mau belajar bareng untuk nge-review tentang materi ekonometrika buat TM 9 sama TM 10 dulu. Soalnya ini waktunya kurang lebih nanti estimasinya 2 jam, jadi 2 TM dulu, dan itu kan memang materinya banyak, jadi takutnya nggak efektif kalau maksain 3 TM gitu. Nah, sebelumnya disclaimer dulu, aku cuma membantu kalian untuk memahami materi sesuai dengan pemahamanku. Jadi mohon maaf nanti kalau ada penjelasannya agak belepotan atau gimana gitu ya, atau kurang jelas gitu. Nah, langsung aja kita mulai. Ini aku pakainya apa, dari buku teks aja, soalnya di buku teks itu lebih lengkap dan ada penjelasan step-stepnya gitu. Kalau di PPT itu kan kadang kita bingung ini dapatnya dari mana, dapat dari mana. Nah, sebenarnya itu ada di penjelasan di buku teks gitu. Jadi aku mau bantu kalian juga sekalian belajar baca buku teksnya juga. Belajar dari buku teks. Aku izin matiin video aja ya biar lancar. Nah, nah jadi di TM 9 ini kita belajar. Nah, jadi di TM 9 ini kita belajar tentang buat simpulan menggunakan uji statistik juga dari data yang berasal dari 2 sampel. Nah, yang komposisinya itu pertama kita menentukan hipotesis tentang dua proporsi, terus yang kedua tentang dua rata-rata itu yang berasal dari sampel yang independen atau uh, ya tidak terkait itu. Terus yang kedua dependent sampel yang saling terkait, yang kedua, yang ketiga dependent sampel, yang keempat varians atau standar deviasi dari dua sampel gitu. Nah, pertama langsung kita ke yang dua proporsi. Nah, di sini kita mencari metode untuk menguji klaim tentang dua proporsi populasi dan mencari confidence interval untuk mengestimasi perbedaan dari dua proporsi populasi tadi. Nah, di sini hipotesisnya itu tentang dua proporsi populasi dan confidence intervalnya perbedaan dari proporsi populasi tadi. Nah, di sini kan ada rumusnya di bawah ini. Rumusnya di bawah ini kita pakai uji statistik Z. Nah, kita lihat dulu dari requirement-nya. Sorry, benar. Nah, jadi ceritanya kita tuh mau mencari apa, klaim tentang apakah dua proporsi dari dua populasi itu sama atau tidak. Dan juga kalau nggak sama, kita mencari juga berapa perbedaan proporsi antara populasi A dengan populasi B gitu. Nah, di sini requirements-nya, syaratnya dari metode ini. Yang pertama itu proporsi sampel itu diambil dari dua simple random sample. Jadi harus simple random. Ini biasanya diketahui di soal gitu. Dan biasanya kalau di soal ujian otomatis sudah dari random sample. Terus kemudian dua sampel itu independen, artinya tidak saling terkait antara satu sama lain gitu. Terus kemudian yang ketiga, untuk masing-masing dari dua sampel ini, masing-masing sampelnya itu ada 5 kejadian sukses dan 5 kejadian yang gagal. Nanti ini bisa kita lihat di soal tentang requirement-nya ini kayak gimana. Jadi N kali P itu sama dengan kejadian sukses, jadi NP topi lebih besar atau sama dengan 5, dan N topi lebih besar atau sama dengan 5. I-nya ini kejadian gagal. Nah, rumusnya seperti ini. Lalu, oh ya, aku lupa jelasin yang ini. Jadi, di sini itu kita pakai yang namanya pooled sample proportion. Jadi, ini dua sampel
proportion itu yang dari dua sampel berbeda itu kita gabungin jadi satu untuk menghitung di rumusnya ini. Jadi kita pakai proporsi yang sudah jadi satu, namanya pooled sample proportion. Nah, di sini rumusnya itu X1 plus X2 dibagi dengan N1 plus N2. Nah, dimana kalau kita lihat itu X1 itu data dari number of jumlah kejadian sukses dari sampel 1, kemudian yang X2 juga jumlah kejadian sukses dari sampel 2, lalu N1 itu jumlah sampel 1, besarnya sampel 1 berapa, terus N2 itu besarnya sampel 2. Lanjut kita ke confidence interval. Nah, confidence interval ini rumusnya kita kayak dulu kita pelajarin, pakai error juga, menghitung errornya berapa. Terus lalu untuk perbedaan antara populasi 1 sama populasi sampel 2, yaitu rumusnya P1 kurangi P2. Lalu untuk P topinya ini merupakan estimasinya, gitu. Terus, bentar. Kalau ini agak bolak-balik. Nah, P1 itu sama dengan proporsi dari populasi. Lalu kalau P1 topi itu sama dengan proporsi dari sampel. Nah, begitu, jadi kita mencari estimasinya kayak gitu. Jadi ini di awal baru perkenalan rumus dulu, nanti kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada penjelasan bahwa ada dua metode, yaitu menggunakan metode p-value dan juga metode critical value. Nah, kalau kita mencari, kemudian yang ketiga itu ada untuk mencari confidence interval, itu metodenya berbeda dari kedua metode di atas, yaitu p-value sama critical value. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa kalau kita mau menguji klaim tentang dua proporsi populasi, kita pakainya metode p-value atau critical value. Tapi kalau kita mau menguji tentang estimasi perbedaan dari dua proporsi populasi, kita pakainya confidence interval. Jadi dua metode ini, yang p-value, critical value sama confidence interval itu berbeda. Jadi di sini di buku ini dijelaskan itu nggak bisa, penggunaannya nggak bisa disatukan gitu. Kalau metode lain itu bisa, metode lain kayak buat nyari rata-rata gitu bisa. Tapi kalau khusus proporsi ini nggak bisa. Jadi langsung kita ke soal. Soalnya yang mana ya? Oh, ini yang ini. Soalnya nanti ada di benar yang tadi ini. Nah, jadi yang pertama untuk uji hipotesisnya itu, hipotesis nolnya itu sama dengan H0 sama P1 sama dengan P2. Jadi hipotesis awalnya itu adalah bahwa proporsi dari populasi 1 sama dengan proporsi dari populasi 2. Lalu kita menguji apakah proporsi populasi 1 itu sama dengan proporsi populasi 2. Tapi kita pakainya dengan estimasi P1 topi ini dan P2 topi ini pakainya sampel karena datanya dari sampel. Itu. Nah, terus jangan lupa juga mengikuti requirement di elemen box tadi. Nah, langsung ke soalnya. Oh, soalnya ini dari yang awal ini. Nah, ini. Jadi di sini ada dua kota, itu namanya Connecticut dan New York. Nah, di sini ada dua kejadian, yaitu mobil yang menggunakan plat nomor di depan dan juga mobil yang menggunakan plat nomor di depan dan di belakang. Jadi ada dua kejadian gitu. Nah, misalnya kita misalkan P-nya itu yang atas ini memakai plat nomor di depan dan Q-nya itu yang memakai plat nomor di depan dan di belakang. Itu ada jumlahnya masing-masing. Untuk Connecticut 239, untuk New York ada 9. Lalu untuk yang memakai plat nomor di depan dan di belakang itu untuk Connecticut ada 1810 dan New York ada 541. Nah, di sini kita menguji klaim
eh, apakah di kota Connecticut dan New York ini punya proporsi yang sama untuk mobil yang memiliki plat nomor di depan saja gitu. Jadi karena kita fokusnya itu mencari apa namanya eh, parameternya itu di mobil yang memiliki plat nomor di depan, maka mobil yang memiliki plat nomor di depan itu kita jadikan sebagai kejadian yang sukses. Ini kita cek dulu syaratnya. Yang pertama, dua sampel adalah simple random sample. Nah, ini biasanya udah diketahui di soal ya, jadi anggap aja berasal dari simple random sample. Yang kedua, dua sampel merupakan independen karena kejadian mobil yang memiliki plat nomor di depan itu tidak terkait dengan mobil yang punya plat nomor di depan dan di belakang. Nanti nggak ada hubungannya gitu loh. Tidak tidak match dalam bentuk apapun gitu. Kemudian kalau kita asumsikan bahwa kejadian sukses itu adalah kejadian pada mobil dengan plat nomor di depan saja. Gitu. Jadi untuk Connecticut tadi, untuk P-nya, plat nomor yang ada di depan itu jumlahnya 239. Dan untuk plat nomor yang ada di depan dan di belakang itu 1810. Dan ini memenuhi kriteria bahwa kejadian sukses itu minimal 5 dan kejadian gagal yang 1810 ini minimal juga 5. Lalu untuk selanjutnya, untuk New York juga memenuhi kriteria bahwa kejadian suksesnya plat mobil yang ada di depan itu ada 9 dan plat mobil yang ada di depan dan belakang ada 541. Nah, ini ada langkah-langkah dalam mengujinya. Yang pertama, step pertama itu klaim bahwa Connecticut dan New York punya proporsi yang sama untuk mobil dengan plat nomor di depan bisa dikatakan dengan persamaan P1 sama dengan P2. Jika P1 sama dengan P2 salah, maka P1 tidak sama dengan P2. Nah, jadi hipotesis nolnya adalah P1 sama dengan P2 dan hipotesis alternatifnya P1 tidak sama dengan P2. Jadi untuk hipotesis nol itu selalu mengandung equality, selalu mengandung persamaan. Jadi A sama dengan B atau yang lain sebagainya kayak yang kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk yang hipotesis alternatif itu tidak mengandung persamaan, bisa tidak sama dengan, bisa kurang dari atau lebih dari. Nah, kemudian yang step 4 diketahui di soal bahwa significance levelnya itu sama dengan 5%. Nah, terus yang kelima, kita mencari dulu full sample proportionnya tadi. Kita gabungin antara sampel dari Connecticut dan New York. Jadi P itu kan untuk kejadian sukses, kejadian mobil berplat nomor di depan. Nah, kita tambahkan jumlah mobil dengan plat di depan untuk kota Connecticut ditambah dengan New York, lalu dibagi jumlah sampel dari semuanya. Nanti kan yang di Connecticut kan 239, lalu yang New Yorknya 9. Kita jumlahkan lalu dibagi dengan sampel size-nya. Sampel size-nya itu semua kejadian itu kita total. Semua kejadian dalam satu kota itu kita total, lalu kita dapat P bar-nya 0,095. Lalu untuk Q bar-nya kita dapat 1 kurangi P bar, yaitu 0,9045. Nah, dari sini kita bisa menguji klaimnya menggunakan Z-score. Nah, rumusnya P1 topi dikurangi P2 topi dikurangi P1 minus P2. Nah, di sini P1 minus P2-nya ini sama dengan 0 karena asumsinya bahwa 0 hipotesisnya itu P1 sama dengan P2, hipotesis awalnya. Maka di rumusnya kita masukkan sama dengan 0. Lalu di sini untuk P1-nya sama dengan jumlah kejadian P di Connecticut dibagi sampel di Connecticut. Jadi 239 dibagi 2049, lalu yang di P2 topinya juga sama, jumlah kejadian P mobil dengan plat di depan
di kota New York ada 9, lalu dibagi dengan jumlah total sampel di kota New York. Lalu dibagi dengan akar P bar kali Q bar dibagi N1 ditambah P bar kali Q bar dibagi N2. Sebentar, sorry. Ini mouseku kelihatan nggak sih? Gerak-gerak gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kelihatan kok. Mouse-nya kelihatan gerak nggak? Gerak, kelihatan kok. Oh ya udah. Oh ya, takutnya nggak kelihatan apa nunjuk-nunjuknya gitu. Nah, jadi tinggal dimasukin rumus saja, didapat z-score-nya sebesar 7,11. Nah, di sini kita bisa menggunakan p-value atau menggunakan critical value method. Nah, di sini kalau kan ini karena hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan, maka tentu bentuk grafiknya itu two-tailed test gitu. Jadi di sini kalau 7,11 itu kita cari di tabel A2. Tabel A2, tabel yang ini ya. Nah, 7,11 itu kan lebih dari 3,5. Nah, itu kan ini 0,99% itu kan kalau dari kiri. Kalau di sebelah kiri, maka di sebelah kanannya, salah pencet. Sebelah kanannya itu 1%, 1%, 0,00001 gitu. Nah, jadi karena ini apa namanya two-tailed, berarti p value-nya, probability value-nya sama dengan dikali 2. Ini anotasinya mana? Oh ini. Nah, jadi tes statistiknya di sini, p value-nya di sebelah sini. Atau juga ada juga yang di sebelah sini, yang minus 7,11 itu sama aja. Karena ini kan two-tailed ya. Nah, terus kalau kita cari critical, ini kalau kita cari p-value method. Terus kemudian ini tadi 0,001. Susah banget. 0,1% lah ya. Nah, terus di sini juga 0,1%. Jadi karena ini two-tailed, maka ininya dikali 2. Nah, lanjut untuk critical value methodnya, kita cari karena di alfanya itu sama dengan 5%, kita cari dulu apa namanya batas titik kritisnya. Titik kritisnya itu kan berarti alfa per 2. Alfa per 2 itu kan 0,025. 0,025 itu set skornya minus 1,96 dan 1,96. Nah, jadi di sini kalau pakai critical value, tes z-score-nya itu ada di sebelah sini, berarti ada di critical area-nya. Di satunya tuh ada di sini kan, 7,11 minus 7,11. Nah, lanjut, jadi karena p-value-nya kurang dari 0,001, maka hasilnya karena p-value lebih kecil dari alfa, karena p-value-nya lebih kecil dari alfa, jadi kan p-value-nya kan 0,001. Itu kan lebih kecil dari alfa, alfanya 0,05. Maka kita menolak hipotesis 0. Lalu untuk kalau pakai critical value method, karena uji tes statistiknya itu jatuh pada critical region, maka kita juga menolak hipotesis 0. Maka di sini kita dapat bahwa karena kita menolak hipotesis 0, maka ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Connecticut dan New York punya proporsi yang berbeda untuk mobil yang memiliki plat nomor di depan saja gitu.
Nah, ini untuk penjelasan critical methodnya tadi. 7,11 itu berada di dalam berada di dalam critical region gitu. Jadi hasilnya menolak hypothesis nol. Lalu kemudian yang kedua itu mencari confidence interval. Langsung ke soalnya. Kebablasan. Oh, ini. Nah, jadi di sini kan rumusnya kita cari errornya dulu. Rumusnya kayak gini. Nah, kita masukin aja yang udah kita hitung tadi, P1 topinya yang proporsi plat nomor di depan di masing-masing kota, terus P-nya itu yang proporsi plat nomor di depan dan di belakang, lalu dibagi dengan size sampelnya masing-masing, lalu dibagi lagi dengan size sampelnya juga, jadi 2 kali baginya. Itu untuk yang sampel 2 juga sama rumusnya. Lalu kita kali dengan Z alpha per 2. Z alpha per 2-nya itu kan tadi 1,96 dari alpha per 2, 0,025. Lalu kita dapat errornya sebesar 0,017. Nah, dari sini bisa kita hitung intervalnya berapa. Nah, pertama kita cari dulu P1 bar dikurangi P2 barnya berapa. P1 barnya kan 239 dibagi 2049 sama dengan 0,11. P2 barnya 9 per 550 sama dengan 0,016. Nah, itu kita kurangkan. Lalu kita kurangkan lagi dengan errornya berapa. Lalu sama juga untuk yang ini, tapi bedanya nanti ditambah dengan error. Maka didapat bahwa perbedaan proporsi populasi 1 dengan proporsi populasi 2 yaitu berada di antara 0,08 hingga 0,118. Ini lama juga yang jelasinnya 40 menit. Nah, lanjut. Nah, di sini ada interpretasinya. Confidence interval limits-nya itu tidak mengandung nol. Kan kalau kalian lihat ini kan di atas nol kan intervalnya. Nah, kalau di atas nol ini menandakan bahwa ada perbedaan signifikan antara kedua sampelnya. Kenapa? Soalnya kalau di confidence intervalnya itu ada 0, berarti itu ada kemungkinan P1 kurangi P2 sama dengan 0. Berarti ada kemungkinan proporsi populasi 1 sama dengan proporsi populasi 2. Gitu. Jadi karena ada kemungkinan proporsinya sama, maka kalau ada nolnya itu berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua proporsi tersebut. Nah, di sini karena do not contain tidak ada nol, maka ada perbedaan signifikan. Gitu. Terus juga bisa kita interpretasikan bahwa P1 itu lebih besar dari P2. Kenapa? Karena kita lihat kan P1 kurangi P2 ini tandanya itu lebih dari 0,08 hingga 0,11 gitu. Nah, kalau misalnya hasilnya ini negatif, terus ininya bisa positif, itu berarti bisa menandakan bahwa antara P1 bisa lebih besar dari P2 atau P1 kurang dari P2. Jadi kayak kemungkinannya itu lebih banyak gitu. Dan juga kalau misalnya ini negatif, terus sama sebelah kiri yang negatif, sebelah kanannya positif, berarti kan mengandung 0 juga. Nah, itu juga ada kemungkinan bahwa P1 sama dengan P2. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan signifikan. Atau kalau sebelah kiri dan sebelah kanan negatif, tapi di tengahnya ini P1 kurang P2, berarti artinya P2 lebih besar dari P1. Itu tinggal dibalik aja jadiin negatif, dijadiin positif, dan tandanya dibalik. Gitu. Tanda kurang darinya jadi lebih dari. Terus nah ya, ini sama dengan tadi. Nah, lanjut. Nah, kalau ini itu penjelasan gimana kita bisa dapat rumus Z score-nya. Ini kayaknya nggak usah terlalu dipelajarin.
Ini cuma turunan rumusnya aja. Dari rumus ini itu diturunin ke rumus standar deviasi ini. Standar deviasi kuadrat antara P1 bar kurangi P2 bar itu sama dengan standar deviasi dari P1 ditambah standar deviasi dari P2 topping. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini kalau kalian mau tahu kenapa ini bisa di ini, itu kalian bisa baca di ini section 6671. Tapi itu enggak deh. Soalnya kita yang penting tahu penggunaan rumusnya, bukan tahu dari mana asal rumusnya. Itu terus ini turunannya dan lain sebagainya, dan hasilnya di bawahnya. Itu lanjut aja ya, nanti kelamaan. Oh ya, sorry kalau jelasinnya belepotan. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada nggak apa sih. Lanjut ke yang kedua, yaitu inference tentang dua rata-rata tapi dari dua oke, belum ada, dari dua sampel yang independen, yaitu tidak saling terkait. Jadi untuk hipotesis tesnya itu kita mencari klaim tentang dua rata-rata populasi yang independen. Terus kemudian untuk confidence intervalnya kita mencari perbedaan dari rata-rata dari dua populasi yang independen tadi, perbedaan rata-ratanya berapa gitu. Ini notasinya mu1 sama dengan populasi 1, terus ini sigma 1. Setahu aku ini bacanya sigma sih. Sigma 1 itu standar deviasi dari populasi, terus N1 itu ukuran sampelnya, terus X1 bar itu rata-rata sampel, terus S1-nya itu standar deviasi sampel. Nah, di sini kita pakai uji t-test, karena kalau rata-rata tuh pasti pakai t-test. Biasanya itu sih, pakainya uji T. Terus jangan lupa kita juga harus paham requirement-nya. Jadi sebenarnya kalau menurutku dari belajar statistik ini kita paham penggunaan rumus sama apa namanya syarat-syarat rumusnya gitu. Nanti kalau rumus nggak perlu dihafal banget, yang penting kita paham requirement-nya ini. Nah, terus yang pertama itu requirement-nya, nilai dari standar deviasi populasi 1 dan standar deviasi populasi 2 itu tidak diketahui dan kita tidak mengasumsikannya sama gitu. Jadi kalau nanti soalnya rumit gitu ya, kita harus ingat-ingat kalau misalnya di soal ada dikasih tahu standar deviasi diasumsikan sama, nah itu jangan pakai rumus ini. Itu beda lagi, itu ada rumusnya nanti di bawah gitu. Nah, kalau standar deviasi diasumsikan tidak sama, kita bisa pakai ini gitu, dengan syarat tapi yang standar deviasi 1 dan 2 itu tidak sama, tidak diketahui gitu. Jadi kalau soalnya juga kita harus paham gitu. Terus yang kedua itu dua sampel tersebut independen. Yang ketiga itu sampelnya berasal dari simple random sample. Yang keempat itu dua sampelnya itu ukurannya besar, lebih dari 30, atau kedua sampel tersebut berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal. Nah, ini nggak usah terlalu dipikirin, biasanya di soal itu diasumsiin berasal dari distribusi normal dan sebagainya. Sampelnya besar gitu, jadi nggak usah terlalu dikhawatirin menurut saya. Dan diperhatiin ini aja nih, bisa jadi nanti soalnya tuh jebak gitu, standar deviasinya diasumsikan sama atau enggak gitu. Nah, terus kemudian rumus uji T-nya kayak gini, X1 bar kurang X2 bar dikurangi mu1 kurangi mu2 dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Nah, di sini hipotesisnya adalah hipotesis nolnya yaitu di rata-rata populasi 1 itu sama dengan rata-rata populasi 2. Jadi sama kayak yang rumus sebelumnya tadi, karena sama maka mu1 kurangi mu2 diasumsikan sama dengan 0. Jadi waktu kita menghitung nanti mu1 kurangi mu2 sama dengan 0.
Nah, terus ini degree of freedom. Oh, ini kalau kita apa namanya sampel size-nya itu nggak diketahui, itu kita nyari degree of freedom-nya rumusnya sama kayak gini. A-nya itu S1 kuadrat bagi N1, B-nya S2 kuadrat bagi N2. Kita nyari degree of freedom-nya itu rumusnya ini. Tapi biasanya itu ini kan yang advance, yang rumus rumitnya ya, nyari degree of freedom. Biasanya itu tadi diketahui di soal sampelnya berapa, N1 dan N2-nya berapa, jadi kita tinggal nyari degree of freedom-nya itu adalah mana yang lebih kecil dari N1 kurangi 1 atau N2 kurangi 1 gitu. Nanti mana yang lebih kecil dari keduanya kita pakai sebagai DF ini. Nah, metodenya ada dua kayak biasa, p-value sama critical value. Terus ini yang selanjutnya ini rumus untuk confidence interval. Mu1 kurangi 2 lebih dari sama dengan X1 bar kurangi X2 bar kurangi error kurang dari atau sama dengan X2 bar X1 bar kurangi X2 bar ditambah error. Ini rumus errornya kayak gini. Pakai P alpha per 2 ini didapat dari tabel A3. Langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini diketahui bahwa ada data tentang nilai evaluasi terhadap dosen. Terhadap profesor, ada profesor cewek dan profesor cowok. Nah, dari sini itu kita mau menguji klaim apakah kedua sampel tersebut mempunyai rata-rata yang sama. Dan juga jika berbeda itu kita juga mencari berapa perbedaannya, confidence intervalnya gitu. Nah, ini datanya significance levelnya 0,05. Lalu yang pertama kita requirement check-nya dulu. Cek syarat-syaratnya terhadap soal, terhadap kasus yang kita cari. Ini berdasarkan di soalnya nggak diketahui kan apa standar deviasinya berapa. Lalu juga kita tidak mengasumsikan keduanya sama. Nah, kemudian kedua sampel adalah independen karena female profesor sama profesor dan male profesor itu tidak saling berpasangan. Jadi nggak berkaitan juga gitu. Nggak bisa dipasangkan juga. Kemudian yang ketiga dari simple range sample, dan yang keempat ini sayangnya di sini itu jumlah datanya tuh sampelnya tuh sedikit, kurang dari 30. Nah, di sini we need to determine, kita harus menentukan apakah sampel tersebut berasal dari populasi yang menggunakan distribusi normal. Nah, di sini menurut soalnya itu udah menggunakan distribusi normal, tapi kalau di ujian nanti kayaknya nggak serumit itu deh, soalnya buat nentuin apakah suatu sampel itu memiliki normal distribution atau enggak itu kita pakai ini normal quantile plots. Nah, itu kayaknya rumit caranya. Jadi kayaknya soalnya tidak sekejam itu. Dilanjut aja karena syaratnya sudah terpenuhi semua. Maka kita ke step selanjutnya, yaitu klaimnya adalah bahwa rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2. Kemudian hipotesis alternatifnya rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 2. Lalu significance levelnya 0,05. Menggunakan uji T. Nah, kita cari dulu uji T kan kita menggunakan S. S itu kan standar deviasi sampel. Nah, kalian cari dulu standar deviasi sampel dari masing-masing data ini, masing-masing sampel. Standar deviasi sampel dari female berapa, standar deviasi male, standar deviasi sampel male berapa. Standar deviasi itu rumusnya ini ya, mengulang masih. Nah, ini sampel. Jadi X-nya dikurangi, kalian cari dulu rata-ratanya, terus
setiap datanya itu dikurangi rata-rata, terus dikuadratin, dijumlahkan, dibagi dengan N jumlah sampelnya berapa, dikurangi 1 gitu. Memang ngitung satu-satu kayak gitu, jadi harus dihitung satu-satu. Terus kalau udah ketemu berapa, tinggal kita masukin ke rumusnya masing-masing. X1 barnya juga rata-ratanya tadi udah kita cari, kita dapatkan hasil uji P-nya yaitu minus 0,66. Jadi kalau kita mengacu, kalau kita pakai P-value method, itu 0,66 di tabel A3. Di sini itu persentasenya ya. Ini yang di atas ini, itu persentasenya P-value-nya berapa. Ini berarti artinya P-value-nya 0,5%. Kalau ini 1%, kalau ini 2,5%, kalau ini 5%, kalau ini 0,10%. Jadi ini kan kalau kita cari minus 0,66 itu ternyata nggak ada di sini. Jadi di sini tuh paling mentok itu 1,282. Nah, di sini kan kita lihat itu kan menurun kan ya. Dari bawah ini menurun terus. Menurun terus. Dan kalau kita lihat juga di sini semakin ke kanan, semakin besar p-value-nya, semakin besar probabilitasnya dari 5% ke 10%, itu angkanya ini, angka uji tes T-nya ini itu semakin turun juga. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa karena minus 0,66 itu lebih kecil dari 1,282, berarti minus 0,66 itu punya p-value lebih besar dari ini 10% atau 20%. 10% itu untuk kalau kita pakai one tail, uji one tail. Kalau pakai two tail kita jadinya kali 2 di 20%. Nah, di sini kan karena ini tandanya tidak sama dengan, berarti kan kita ujinya two tail kan. Two tail berarti karena uji tes T-nya itu kita dapat minus 0,066, dan dari tabel dapat kita simpulkan bahwa minus 0,66 itu lebih kecil dari 1,282, berarti p-value-nya itu lebih besar dari 0,2, karena seperti yang tadi ya aku jelasin, kalau semakin p-value-nya semakin naik, nanti uji tes T-nya semakin turun gitu, berbanding terbalik kan, berarti p-value-nya lebih besar dari 20%. Sebentar. Nah, di sini ada penjelasannya, p-value lebih besar dari 20%. Nah, sedangkan significance levelnya itu adalah 5%. Nah, apa namanya? Syaratnya kan kalau mau menolak hipotesis nol itu p-value kurang dari atau sama dengan significance level. Gitu. Nah, karena ini p-value lebih besar dari significance level, maka kita gagal menolak hipotesis gitu. Nah, ini kalau kita pakai metode p-value. Memang agak susah soalnya kita dari tabel ini tuh kita nggak tahu apa namanya nilai tepatnya p-value-nya itu berapa gitu. Soalnya kita cuma dikasih tahu areanya ini berapa, dan itu terbatas nggak bisa semua significance level itu ada tersedia di sini. Lalu di degrees of freedom-nya juga terbatas gitu. Jadi karena keterbatasan itu, daripada kita nyari p-value-nya, ini kita pakai critical value aja. Nah, di critical value ini karena two tail, tadi ada di kanan dan ada di kiri. Nah, terus berarti kita cari dulu apa namanya titik kritisnya. Titik kritisnya itu kan alfanya dibagi 2, 0,025. 0,025 itu kalau kita cari di tabel, berarti kan ini degree of freedom-nya itu, benar, degree of freedom-nya itu, oh ya, degree of freedom-nya itu mana yang lebih kecil dari ini N1 dikurangi 1 atau N2 kurangi 2. N1-nya kan 12 kurangi 1, 11. N2-nya 15 kurangi 1,
14. Jadi mana yang lebih kecil yang kita pakai yaitu 11. Maka DF-nya 11, alfanya 5%, total. Berarti kita cari di sini DF-nya 11 ya. DF-nya 11 dan alfanya total nanti kita dapat berapa nih? 2,201. Ini area in details. Nah, kita carinya details, kita carinya di bagian ini area in details, lalu kita cari significant value-nya, significance level-nya 5%. Dan di degree of freedom 11. Jadi hasilnya ini 2,201. Nah, tapi di sini kalau pakai Excel hasilnya itu 2,093 gitu, lebih akurat lagi. Jadi nggak apa pakai 2,201 itu udah benar juga. Nah, terus ini ikutin soal aja pakainya 2,093. Nah, terus uji tes statistiknya itu ternyata hasilnya kan minus 0,066. Nah, itu ternyata lebih besar, tidak berada di area kritisnya gitu, malah berada di antara minus 2,093 dan 2,093. Nah, karena dia tidak berada di titik di area kritisnya itu, maka hasilnya adalah menolak hipotesis 0 gitu. Nah, ini sekarang lanjut mencari confidence interval. Oh ya, kalau ada yang bingung, tanyain aja ya langsung. Terus lanjut mencari confidence intervalnya. Rumusnya ini kita masukin aja yang udah kita hitung tadi, standar deviasi sampelnya berapa, terus kita kuadratin, terus bagi dengan jumlah sampel 1, terus yang sampel 2 juga sama, terus dikali, kita akar, lalu dikali dengan T alpha per 2. Ini harus alpha per 2 ya. Jadi into tails 5% itu kita dapat tadi 2,201. Atau pakai Excel 2,093 juga boleh. Mungkin hasilnya nanti sisih dikit doang. Nah, lalu setelah itu kita masukin E-nya itu ke dalam rumusnya. X1 barnya itu rata-rata dari sampel 1, X2 barnya rata-rata dari sampel 2. Yang sudah tadi dihitung di soal. Lalu kita masukin aja. Hasilnya mu1 kurang mu2 lebih besar dari minus 0,55 kurang dari 0,3. Nah, ini ada interpretasinya. Nih, karena confidence interval yang tadi mengandung 0, maka confidence intervalnya ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari populasi 1 dengan rata-rata dari populasi 2 karena mengandung 0. Berarti ada kemungkinan bahwa mu1 itu sama dengan mu2 atau mu1 kurang mu2 sama dengan 0 gitu. Nah, di sini juga kalau kita lihat mu1 kurang mu2 hasilnya negatif, berarti mu1 kurang dari mu2. Dan ini mu1 kurang mu2 hasilnya positif, berarti mu1 lebih besar dari mu2. Berarti ada berbagai macam hasilnya, dan berdasarkan interpretasi ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua populasi tersebut. Nah, interpretasinya ini menurutku penting karena bisa aja di soal itu kita suruh jelasin dari jawaban kita, confidence interval kita itu kita suruh jelasin gimana hasilnya terhadap dua populasi tersebut. Jadi kalian harus paham juga interpretasinya gimana gitu. Kalau nggak ada nolnya, itu berarti ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata populasi. Kalau ada nolnya, berarti tidak ada perbedaan signifikan karena bisa jadi populasi 1 sama dengan populasi 2 tadi. Nah, kemudian yang kedua ini ada alternatif method. Nah ini aku nggak tahu ini masuk ke RPS apa enggak. Tapi sekalian aja di sini itu kita mengasumsikan bahwa standar deviasi itu tetap tidak diketahui, tetapi kita asumsikan sama gitu. Jadi spesifik value, nilai spesifik dari standar deviasi populasi 1 dan 2 itu
tidak diketahui. Tapi bisa kita asumsikan bahwa apa namanya, standar deviasi 1 dan 2 itu sama. Jadi berdasarkan hal tersebut, sampel varians dari populasi 1 dan sampel varians dari populasi 2 itu kita gabungkan ke satu varian sampel, namanya pooled sample variance. Ini rumusnya. Jadi kalau misalnya di soal itu ada syarat, ada pernyataan gini, kedua standar deviasi tidak diketahui, tetapi diasumsikan sama. Nah, kita pakai rumus ini. Kita pakai rumus uji tes T-nya ini. Bukan pakai yang sebelumnya gitu, karena hasilnya bisa beda. Nah, dari sini kita pakai pooled sample variance. Jadi kedua sampel variansnya itu kita gabungin jadi satu, rumusnya kayak gini. Itu nah, terus nanti di rumus uji tes T-nya itu S1 kuadrat sama S2 kuadrat itu kita ganti jadi ST kuadrat gitu. Karena udah kita gabungin tadi. Nah, karena udah kita gabungin, maka degree of freedom-nya pun juga kita gabungin. N1 minus 1 ditambah N2 minus 2. Minus 1 sama dengan N1 plus N2 minus 2. Kita gabungin semua. Terus, kalau kita mencari confidence interval, untuk syarat yang seperti ini, standar deviasi tidak diketahui, tapi diasumsikan sama, kita juga rumusnya beda. S1 kuadrat dan S2 kuadratnya kita ganti jadi SP kuadrat. Gitu. Apa namanya, degree of freedom-nya juga berbeda. Gitu. Nah, ini ada penjelasan. Ini penjelasan kapan kita harus mengasumsikan standar deviasi 1 sama dengan standar deviasi 2. Ini terlalu rumit apa namanya penjelasannya. Terlalu di luar jangkauan gitu. Ya intinya gitu. Sebenarnya nggak tahu ini masuk ke materi kita apa enggak, tapi aku jelasin aja nanti kalau misalnya di soal ternyata ada asumsi demikian yang nomor 1 ini, kalian pakai rumus yang ini, jika statistik, jangan lupa kalian cari dulu SP kuadratnya. Gitu. Kita statistiknya itu beda lagi. Kita nggak pakai Z-score, kita nggak pakai uji T, tapi pakainya uji Z. Rumusnya yang hampir sama kayak yang tadi, cuman yang ini yang S-nya itu diganti dengan standar deviasi di kuadrat ini. Untuk yang errornya juga bisa ganti jadi standar deviasi dari masing-masing populasi. Nah, ini yang terakhir ini, bagaimana jika satu standar deviasi diketahui dan yang lain tidak diketahui. Di sini ternyata ada prosedur khususnya untuk mencari degree of freedom-nya. Ini ada rumusnya sendiri. Rumusnya seperti ini, jadi emang agak rumit. Tapi menurutku soalnya nggak bakal sekejam itu juga. Terus lanjut. Rekomendasi, asumsikan standar deviasi 1 dan 2 tidak diketahui, tapi jangan asumsikan bahwa standar deviasi 1 sama dengan standar deviasi 2. Ini mungkin kalau soalnya itu benar-benar soalnya itu kurang banget pernyataannya. Kalau kita ragu itu pakai aja rumus yang pertama tadi, bahwa asumsinya standar deviasi 1 dan 2 itu tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Itu pakai rumus yang awal aja. Oke, sorry. Lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh enggak, lanjut aja. Ternyata lama juga yang jelasinnya. Kita tetap
Kemudian kita mencari rata-rata dari dua sampel yang saling terkait atau dependent. Nah, ini hipotesis tesnya itu menguji untuk rata-rata dari populasi. Kalau di intervalnya itu mencari perbedaannya sama kayak tadi, mirip-mirip. Nah, cuman bedanya di sini kita ada rumus baru. Gimana ya? Oh, ini. Tadi yang pertama itu ada huruf B, yaitu perbedaan individual difference atau perbedaan dari tiap datanya, dari tiap data yang berpasangan tadi ya. Karena ini ada dua data yang berpasangan atau dependent, saling terkait. Nah, itu kita cari selisih dari keduanya itu. Itu nanti ada di notasi D. Terus ada mu D. Mu D itu rata-rata dari perbedaan dari semua data yang berpasangan tadi, itu kita cari rata-ratanya. Terus kemudian kalau mu D itu untuk populasi, kalau D bar itu untuk sampel. Terus kemudian ada SD, itu standar deviasi dari perbedaan dari setiap data yang berpasangan tadi. Terus kemudian N itu jumlah data yang berpasangan. Jadi perbedaannya dari rumus sebelumnya itu kan independent sampel, kita hitung satu-satu. Nah, kalau ini dependent sampel itu kita gabungin, kita hitungnya itu per pasang, jadi dalam pasang-pasang gitu, dalam pasangan. Nah, ini requirement-nya, sampel datanya itu dependent atau berpasangan, bisa dicocokkan juga. Terus pasangan data tersebut berasal dari simple random sample. Terus ini datanya besar lebih dari 30, dan juga memiliki distribusi normal, berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal. Nah, rumusnya T-nya sama dengan D bar kurangi mu bar dibagi dengan SD dibagi dengan akar F. Nah, untuk validasi intervalnya itu kayak gini. Mu D lebih besar dari D bar kurangi E kurang dari D bar tambah E. Untuk E-nya sama dengan T alpha per 2 SD dibagi akar N. Degree of freedom-nya N-1. Nah, ini ada prosedurnya. Yang pertama ini kita cek dulu requirement-nya. Requirement yang di atas ini, di soal itu sudah cocok apa belum. Terus yang kedua, kita cari difference-nya untuk setiap data yang berpasangan. Nah, ini juga harus konsisten. Kalau misalnya datanya X kurang Y, ya kita harus mengurangi X kurang Y terus. Jangan nanti di tengah-tengah kita Y kurangi X, itu nggak boleh. Nah, kemudian kita cari rata-rata dari selisihnya tadi. Kemudian kita cari juga standar deviasinya. Terus lanjut ke contoh soal aja. Nah, di sini ada soal bahwa ada nominasi aktor terbaik dan aktris terbaik di Oscar, ajang Oscar. Jadi di sini ada usia dari pemenang aktor terbaik dan aktris terbaik. Nah, di sini datanya berpasangan dan juga dependent. Kenapa? Karena ini kan mereka menangnya tuh di tahun yang sama gitu. Itu tadi saling terkait dan bisa dipasangkan juga. Nah, biasanya bisa dipasangkan atau enggak tuh apa udah ada di soal keterangannya. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyari. Nah, di sini significance levelnya 5%, dan kita disuruh menguji klaim apakah populasi usia dari best actress dan best actors itu
Dan juga kita mencari perbedaan dari rata-ratanya. Apakah kurang dari 0 perbedaan rata-ratanya. Nah, di sini kita cek dulu, kita cek requirement-nya dulu. Ini udah semua ya, all requirements are satisfied. Jadi kita anggap udah semua, biar cepat aja. Nah, di sini klaimnya itu bahwa apakah rata-rata dari selisih usia dari aktris terbaik dan aktor terbaik itu kurang dari 0. Mu D-nya kurang dari 0. Gitu. Kan di sini ini claim that for population of the differences have a mean less than 0. Jadi, apakah perbedaan usia antara aktris terbaik dan aktor terbaik itu kurang dari 0? Gitu. Klaimnya itu. Berarti hipotesis kita menguji apakah benar itu mu D-nya itu kurang dari 0. Gitu. Nah, di sini hipotesis nolnya itu harus mengandung ekualitas. Jadi hipotesis nolnya itu yaitu mu D sama dengan 0, yang artinya bahwa tidak ada perbedaan rata-rata usia antara aktris dan aktor. Dan hipotesis alternatifnya mu D kurang dari 0, karena ini yang klaim yang mau kita cari kebenarannya. Kemudian significance levelnya 5%, lalu kita pakai uji T. Nah, ini kita cari dulu masing-masingnya. Kita cari D-bar-nya berapa. Jadi caranya itu kita cari dulu masing-masing difference-nya ini. Dan itu harus konsisten. Aktris kurangi aktor, dan aktris kurangi aktor semua gitu. Nggak boleh nanti di tengah-tengah aktor kurangi aktris, itu nggak boleh. Jadi dari awal kita harus konsisten. Nah, karena ini tuh disoalkan perbedaan antara aktris dan aktor, maka aktrisnya di depan berarti aktris dikurangi aktor gitu. Dan seterusnya kita dapat perbedaan masing-masingnya. Terus kita cari rata-ratanya, kita jumlahin perbedaannya semua, terus kita bagi dengan jumlah sampelnya, jumlah pasangannya ada 5. Jadi kita dapat D-bar-nya minus 10,2, terus SD itu rata-rata standar deviasinya itu kita cari pakai rumus yang akar tadi, akar sigma dan lain sebagainya gitu. Terus kita masukin rumus kalau udah. Di sini mu D-nya itu sama dengan 0, karena hipotesis 0 kita asumsikan tidak ada perbedaan rata-rata tadi. Nah, lalu kita bagi semua, N-nya sama dengan 5, N-nya itu yang pasangan tadi. Ini ngitungnya karena pasangan, jadi selalu sampelnya adalah sampel pasangan. Kita dapat uji T-nya sama dengan minus 1,55. Nah, di sini karena hipotesis alternatifnya kurang dari 0, maka di sini grafiknya itu one tail. Karena ini kurang dari ya. Kalau tidak sama dengan itu two tail. Lebih dari juga one tail. Nah, di sini dari tabel A3 kita dapat A3 uji benar. Ini kan minus 1,552. Minus 1,552 kan seperti yang sudah aku jelasin tadi, dia itu di bawah 1,282. Berarti dia p-value-nya lebih dari 10%. Di sini ya, kita pakai one tail, jadi p-value-nya lebih dari 10%. Karena p-value-nya lebih dari 10%, maka otomatis p-value lebih besar dari significance level. P-value lebih besar dari 5%. Nah, itu kalau pakai p-value method. Lalu kalau kita pakai critical value method, itu kita cari dulu titik kritisnya, itu ada di minus 2,132. Kita carinya degree of freedom-nya N-14, lalu significant levels in one tail-nya 5%. Ini kita tarik ini, jadi hasilnya kita temu 2,132. Nah, karena ini kurang dari, maka area in one tail-nya critical value-nya negatif, nanti minus 2,132. Karena left tail-nya kurang dari.
Nah, kemudian kalau kita gambar, jadi kayak gini, yang di sebelah kiri itu yang pakai p-value method 0,0973 itu dari mana ya benar? Ini kayaknya dari perhitungan Excel di atas. Oh iya, ini dari perhitungan Excel didapat bahwa p-value-nya 0,0973. Ya, dan ini 0,0973 ini lebih besar dari significance value, yaitu 0,05. Nah, terus kalau kita pakai critical value, titik kritisnya tuh di minus 2,132, ini alfanya harusnya 0,05. Nah, uji tes statistiknya itu kita dapat yang di atas ini minus 0,1552. Ini 1557 ini hasil dari Excel. Nah, berarti kan dia tidak jatuh di titik kritis, di area kritis. Berarti hasilnya adalah karena p-value lebih besar dari alfa dan hasil tes statistik tidak jatuh di area kritis, maka hasilnya yaitu gagal menolak hipotesis nol. Yang artinya tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa base actress secara general itu lebih muda dari base actor. Itu yang artinya tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa mu t kurang dari 0 karena gagal menolak tadi ya. Terus ini untuk yang kedua ini untuk mencari confidence intervalnya. Kita tinggal masukin apa hasilnya yang udah kita hitung aja ke rumus t-nya. Maka kita dapat ini mu t-nya lebih besar dari minus 24,2 dan kurang dari 3,8. Nah, di sini interpretasinya yaitu karena di confidence intervalnya itu mengandung 0, maka sangat memungkinkan bahwa perbedaan rata-ratanya itu sama dengan 0, yang artinya tidak ada perbedaan signifikan antara usia base actress dan usia base actor, gitu, karena ada nolnya. Jadi kemungkinan usia base actor dan base actress itu sama. Terus ini udah untuk bagian ini udah. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, langsung aja ke berikutnya, yaitu uji hipotesis mengenai dua varians atau dua standar deviasi. Di sini kita menguji klaim tentang dua varians atau dua standar deviasi. Jadi dua varians atau standar deviasi itu sama aja ya, rumusnya, klaimnya juga sama. Dan di sini notasinya S1 kuadrat itu varian sampel 1, N1 itu besar sampel 1, terus sigma 1 kuadrat itu varian dari populasi. Lalu kita cek juga requirement-nya. Dua populasi adalah independen. Kemudian dua populasi diambil dari simple random sample. Kemudian tiap populasi itu terdistribusi normal, berapapun sampel size-nya. Nah, ini artinya mereka F-test uji F itu mereka sensitif terhadap adanya error atau adanya abnormalitas. Nah, itu susah jelasinnya.
Kayaknya nggak terlalu penting deh. Lanjut aja ya. Di sini uji statistiknya itu rumusnya F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, di mana S1 kuadrat ini merupakan jumlah yang lebih besar dari dua sampel varian. Jadi yang lebih besar itu harus ada di atas. Gitu. Nah, di sini kita bisa pakai p-value method atau critical value method. Ini kita mengacu pada tabel A5. Tabel A5 itu ini. Nah, ini ya. Yang di paling kiri ini merupakan degree of freedom dari denominator. Denominator itu penyebut yang ada di bawah. Terus yang baris atas ini itu degree of freedom dari numerator atau pembilang yang di atas. Nah, ini beda, ini untuk ini lanjutannya. Yang bawahnya ini lanjutannya yang atas. Ini untuk alpha sama dengan 0,025 in the right tail. Kalau ini untuk alpha 0,05. Jadi beda ya. 0,05 sama 0,25 tabelnya beda. Dan yang di sini disediainnya cuma 0,025 sama 0,05 aja. Jadi kemungkinan soalnya juga seputar itu doang. Nah, ini kalau tesnya tuh two-tailed, itu kita pakai tabel A5. Kalau significance levelnya 0,025, maka kita bagi dua jadi 0,025. Dan tabelnya kita pakai yang 0,025 ini. Terus kalau cuma one tail dan alpha yang 0,05, ya kita pakai yang 0,05 tadi tabelnya. Lanjut ke contoh soal aja. Oh, ini pengenalan distribusi normal. Grafik distribusi normal itu bentuknya kayak gini. Ini mirip kayak grafik Chi-square yang dulu dipelajarin di chapter 8. Mirip-mirip kayak gini, rumusnya juga mirip-mirip. Bentuknya tidak simetris dan tidak bisa negatif. Jadi di sini selalu positif. Yang bagian bawah ini F-nya itu selalu positif. Bentuknya tergantung pada perbedaan antara degree of freedom. Nah, lanjut ke soalnya. Di sini ada data. Oh, ini data yang tadi. Nilai evaluasi buat profesor cewek dan profesor cowok. Nah, di sini ada datanya masing-masing. Kita menguji klaim bahwa apakah nilai tersebut memiliki varian yang sama. Nah, ini stepnya. Yang pertama itu klaimnya kedua populasi memiliki varian yang sama, yaitu klaimnya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat atau sigma 1 sama dengan sigma 2. Ini pakainya sigma 1 sama dengan sigma 2, sama aja sebenarnya. Bentar. Ya, sama aja mau pakai kuadrat atau enggak. Jadi original klaimnya sigma 1 sama dengan sigma 2. H1-nya sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Lalu significance levelnya alpha sama dengan 0,05. Untuk uji tes statistiknya, kita cari dulu S1 dan S2-nya. S1 itu standar deviasinya kita hitung rata-ratanya dulu, lalu kita cari
X min X barnya berapa, terus kita kuadratin dan kita jumlahin, terus kita bagi dengan N-1, terus kita akar. Jangan lupa rumus rata-ratanya, rumus standar deviasi buat sampel kayak gini. Terus setelah kita cari, kita kuadratin, kita dapat S1 kuadratnya 0,56, S2 kuadratnya 0,39. Kita dapat nilai F-nya 2,0269. Nah, di sini karena ini tidak sama dengan hipotesis alternatifnya itu tandanya tidak sama dengan, maka kita pakainya two-tailed test. Kita pakai yang two-tailed, yang 0,05 pakainya. 0,05, 0,025. Nah, ini kita pakai yang ini. Lalu degree of freedom-nya itu numeratornya 11, denominatornya 14. Numeratornya di sini 11. Numeratornya ini di antara ini. Denominatornya 14. Berarti di antara 3,1409 dan 3,0502. Ya, critical value is between bla bla bla. Nah, di sini kita dapat nilai F-nya tuh 2,0269. Yang mana 2,0269 ini lebih kecil dari critical value. Kalau kita gambar kayak gini. Nah, critical value-nya itu ada di antara 3,0945 dan 0,2977. Nah, ini hasilnya pakai hasil yang Excel ini ya. Sebentar. Nomor ini dapat dari mana? Ini kayaknya hasil hitungan Excel deh. Nah, jadi karena syaratnya untuk menolak hipotesis itu mereka kan harus berada di titik di area kritisnya. Berarti mereka harus kurang dari lower critical value atau lebih besar dari upper critical value. Nah, di sini p-value-nya di sini 0,025, di sebelah kanan 0,025, sebelah kiri juga 0,025. Nah, kita dapat bahwa uji tes statistiknya itu 2,0269. Dia berada di antara kedua titik kritis tadi. Nah, berarti artinya dia tidak berada di area kritis. Sehingga kesimpulannya yaitu hasil uji gagal menolak hipotesis nol. Artinya tidak ada cukup bukti untuk menolak klaim bahwa dua standar deviasi adalah sama. Jadi hasil evaluasi antara nilai profesor cewek dan profesor cowok itu sama karena tadi gagal menolak hipotesis nol tadi. Sebenarnya kalau kita pakai 0,29. Yang susah itu cari critical value-nya. Sebentar, aku masih bingung ini dari mana namanya
0,2977. Kayaknya ada yang lewat nih tadi. Sebentar. Nggak ada ya. Ya udah nanti aja lah. Ya intinya itu harus berada di area kritisnya gitu. Lebih rendah dari lower critical value atau lebih besar dari upper critical value. Lanjut, ini ada alternatifnya. Ini nggak ada rumusnya sih. Dan kayaknya di luar pembahasan kita, nggak usah skip aja. Nah, udah. Buat chapter 9 udah selesai sampai sini. Kira-kira ada pertanyaan nggak, guys? Kita dari mana ya? Sebelumnya. Saya break dulu sebentar ya. Sampai juga. Wah, ada pertanyaan langsung aja. Tanya atau di chat juga bisa.
Oke. Lanjut ya. Lanjut, ini kan TM9 udah. Kita lanjut ke materi TM10. TM10 itu chapter selanjutnya, chapter 10. 10 itu tentang korelasi dan regresi. Kalau di RPS itu ada 2 buku. Pakai buku yang ini, yang Griola sama dari yang Anderson. Nah, yang pertama korelasi dulu. Dan korelasi kita pakai buku Griola. Jadi di sini kita belajar tentang korelasi linear. Jadi korelasi itu ada ketika ada dua variabel atau dua data yang saling terhubung satu sama lain. Nah, kalau korelasi linear itu kedua data yang berkaitan itu kalau digambar itu membentuk suatu garis lurus gitu. Titik-titik datanya itu. Nah, di sini ada gambarnya scatter plots dari korelasi linear. Nah, di sini yang pertama yang A ini ada korelasi positif itu membentuk garis lurus naik. Nah, di sini R-nya itu positif juga, yang artinya hubungannya positif, yaitu setiap kenaikan X menimbulkan kenaikan Y. Nah, yang keduanya ada korelasi negatif, itu R-nya negatif, yang artinya setiap kenaikan X menimbulkan penurunan Y. Atau setiap kenaikan Y menimbulkan penurunan X. Berbanding terbalik. Kemudian ada grafik scatter plots yang ketiga, yaitu no correlation. Artinya titik-titik hubungan antara X dan Y ini ketika digambar di grafik tidak menimbulkan tidak membentuk suatu grafik gitu, garis atau bentuk lainnya lah. Terus kemudian yang keempat ada hubungan non linear. Ini titik X dan Y itu digambarkan membentuk suatu grafik yang tidak linear. Di sini bentuknya melengkung yang artinya kuadrat. Jadi persamaannya kuadrat. Nah, di sini yang pertama kita mencari koefisien korelasi linear R. Koefisien R ini mengukur seberapa kuat korelasi linear antara dua variabel tadi, yaitu X dan Y. Atau nama lainnya Pearson Product Moment Correlation Coefficient. Atau korelasi Pearson. Ada yang nyebut gitu juga. Nah, di sini rumusnya adalah seperti ini, cukup rumit juga. Atau sederhananya yaitu jumlah dari perkalian tiap standar tiap set score dari X dan Y. Lalu kita bagi dengan N-1. Nah, di sini kita pahami dulu syarat-syaratnya. Syarat dari mencari koefisien korelasi linear, yaitu yang pertama, data sampel yang berpasangan tersebut diambil dari simbol random sample, dari data kuantitatif. Terus yang kemudian yang kedua, uji visualnya melalui scatter plot tadi membentuk titik-titik yang membentuk garis lurus, straight line pattern, jadi membentuk pola garis lurus. Kalau kita pakai scatter plot. Kemudian yang ketiga, adanya outliers itu harus dihilangkan dari grafik. Nah, outliers itu merupakan titik yang jauh dari titik lainnya. Jadi misalnya
Misalnya ada titik di sini, terus ada lagi di sini, atau ada di sini. Nah, maka ketiga titik tersebut merupakan outliers. Jadi, data-data ketiga pasangan data ini, variabel ini, itu tidak boleh kita masukkan dalam perhitungan. Karena nanti akan kayak mendistorsi dari hasil perhitungan tadi. Jadi nanti koefisien korelasinya itu tidak akurat gitu. Jadi setiap data yang jauhan dari data lainnya itu harus kita singkirkan terlebih dahulu. Kita masukkan dalam rumus. Terus nah ini interpretasinya kita bisa menggunakan p-value atau menggunakan tabel A6. Nah, di p-value ini kita pakai Excel ya. Nggak bisa pakai manual pakai tabel gitu. Nah, kalau pakai tabel itu tabel A6, tabel A6 itu bentuknya kayak gini. Kita cari critical value-nya dari tabel A6 ini. Terus hasilnya jika hasil perhitungan itu koefisien R-nya itu berada di life tail, berada di life tail lebih kecil dari critical value atau berada di right tail lebih besar dari critical value, atau R mutlak lebih besar atau sama dengan critical value, maka dapat kita asumsikan bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim tentang adanya korelasi linear, yang artinya dua data tadi itu punya korelasi linear. Yang ketiga itu tentang korelasi, yang kedua itu tidak ada korelasi. Jadi kalau hasil perhitungan R yang tadi itu berada di antara dua critical value, yang artinya R mutlak kurang dari critical value, maka hasilnya tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada korelasi linear. Nah, kemudian di sini ada ketentuan tentang koefisien R sendiri. Nilai dari R itu selalu antara -1 dan 1. Jadi nggak bisa lebih dari 1, soalnya maksimal ya 1 gitu. Jadi 1 itu menandakan bahwa antara X dan Y itu benar-benar ada saling mempengaruhi, semuanya saling mempengaruhi tanpa terkecuali. Nah, lalu tanda positif dan negatif itu menandakan grafiknya turun atau naik. Hubungannya berbanding lurus atau berbanding terbalik. Lalu jika setiap data dikonversi ke dengan skala yang berbeda, misalnya nilai X-nya dikali 2, nilai Y-nya dikali 3, itu tidak mempengaruhi dari nilai R-nya tadi. Jadi skala itu tidak berpengaruh terhadap perhitungan R. Lalu nilai R itu tidak dipengaruhi dengan pemilihan X atau Y. Jadi maksudnya ada dua data tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki kita taruh di X, laki-laki perempuan kita taruh di Y, atau kita balik dan sebagainya, itu tidak berpengaruh terhadap perhitungan R. Kemudian yang keempat, R itu mengukur tentang kekuatan dari hubungan linear, bukan mengukur tentang kekuatan dari hubungan yang non-linear. Dan juga yang kelima, R itu sensitif terhadap outliers. Outliers tapi titik-titik yang berjauhan dengan titik-titik lainnya. Jadi ada satu outlier yang kita masukkan itu bisa mempengaruhi hasil R yang kita hitung. Jadi di soal atau soal yang ada gambarnya itu kita harus cek dulu ada outlier apa enggak. Kalau nggak ada gambar, ya biasanya kita gambar sih pakai scatter plot tadi. Tapi kayaknya kalau di soal itu
Kalau gambar mungkin soalnya datanya nggak terlalu banyak, nanti bisa kita gambar. Kalau butuh gambar ya gambar dulu. Nggak tahu apakah ada outline apa enggak. Atau biasanya yang nilainya tuh beda sendiri gitu. Yang lain tuh selisihnya deket-deketan gitu. Yang soalnya titik lainnya itu ada yang selisihnya beda, angkanya paling kecil sendiri atau paling gede sendiri gitu. Yang lainnya selisih angkanya itu selisih nilainya itu beda dari titik-titik yang lain. Itu biasanya juga bisa jadi itu adalah outlier, harus dikeluarkan dari perhitungan. Nah di sini rumusnya. Contoh soalnya kita pakai contoh soal tentang data X, yaitu data tentang data konsumsi coklat, dan Y data tentang penerima Nobel. Jadi kita ingin mencari apakah ada korelasi antara tingkat konsumsi coklat dan eh, tingkat orang yang menerima Nobel gitu. Nah di sini X-nya ada data X-nya 56445, Y-nya 69311. Lalu kita cari kuadrat X-nya, kita cari kuadrat Y-nya, kita kalikan X dan Y-nya. Nah, kalau sudah kita lakukan masing-masing, tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Hasilnya didapat R sama dengan 0,795. Nah, ini kalau pakai formula 1. Formula 1 itu yang ini. Formula 10.1. Kalau pakai formula 10.2 itu kita pakai Z-score. Nah, jadi masing-masing dari X dan Y itu kita cari Z-score-nya. Rumus Z-score-nya X kurang X bar dibagi standar deviasi sampel. Nah, ini lebih rumit lagi, soalnya kita harus cari standar deviasinya juga. Kita cari Z-score masing-masing, terus kita sekaliin masing-masing ZX dan ZY. Lalu terakhir kita jumlah hasil semua perkalian tadi. Lalu kita masukkan ke rumus, kita bagi dengan N-1. Hasilnya sama 0,795. Nah, di sini kita menginterpretasikan apakah ada korelasi linear antara konsumsi coklat dengan jumlah penerima Nobel. Nah, di sini di soal pakainya R sama dengan 0,801. Itu datanya beda, mereka pakai data yang ada di awal ini. Datanya apa namanya? Desimal ya, nggak bulat. Hasilnya didapat R-nya sama dengan 0,801. Nah, di sini jangan lupa sebelum mengerjakan soal kita cek requirement-nya dulu. Kita cek apakah scatter plot-nya itu menunjukkan garis yang pola linear, pola garis lurus, terus juga dan kriteria-kriteria lainnya di sini sudah disebutin semuanya, sudah terpenuhi ya kriterianya, dan tidak ada outlier. Di sini kita lihat mereka kan pakai data yang di awal ini. Nah, di sini mereka asumsikan tidak ada outlier. Dari gambar ini, lalu kita bisa pakai p-value. Yang pertama pakai p-value. Ini pakainya Excel stat, pakai Excel. Nah, yang nggak tahu caranya gimana, didapat bahwa yang atas ini Excel statnya ini berapa ya? P-value-nya kurang dari 0,0001. Kita pakai yang itu adalah tabel A6. Di tabel A6 ini N-nya itu 23, alfanya itu 5% ya.
atau di sini? Oh ini, alfanya 0,05. Kalau dari hasil perhitungan Excel stat, itu p-value-nya itu didapat kurang dari 0,0001, yang artinya p-value-nya juga kurang dari atau sama dengan significance level 0,05. Karena p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, berarti hasilnya yaitu sebagai kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa ada korelasi linear antara konsumsi coklat dan jumlah penerima Nobel. Nah, kalau kita pakai tabel 6, itu critical value-nya N-nya 23, alfanya 0,05, berarti antara 0,444 dan 0,396. Jadi critical value-nya antara itu, dan kita dapat kalau pakai Excel nilai tepatnya yaitu critical value-nya 0,413, dan di sini hasil perhitungan tadi R-nya satunya 0,801. Nah, ini gambarnya. Nah, tadi kan syaratnya itu nilai R-nya itu harus lebih kecil dari titik kritis di sebelah kiri atau lebih besar dari titik kritis di sebelah kanan. Jadi kalau ada di sebelah kirinya minus 0,413 atau ada di sebelah kanannya 0,413, maka hasilnya adalah kedua variabel tersebut memiliki korelasi. Nah, setelah kita hitung R-nya tadi, kita dapat R-nya 0,801, yang artinya lebih besar dari 0,413. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa konsumsi coklat memiliki korelasi linear dengan dengan penerima Nobel, gitu, berdasarkan metode critical value. Lanjut, ini ada interpretasi. Oh ya, ini ada kesalahan dalam menginterpretasikan sebuah korelasi. Di sini dijelaskan bahwa korelasi itu tidak menyimpulkan adanya kausalitas gitu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa konsumsi coklat itu menyebabkan kenaikan jumlah konsumsi coklat menyebabkan kenaikan jumlah penerima Nobel ataupun sebaliknya. Itu kita tidak bisa mengasumsikannya seperti itu. Nah, walaupun ada korelasinya, konsumsi coklat naik, penerimaan Nobelnya juga naik, korelasinya positif, tapi bukan berarti memiliki hubungan sebab akibat. Nah, di sini ada beberapa kesalahan dalam menginterpretasikan suatu korelasi atau menyimpulkannya. Yang pertama itu tadi mengasumsikan bahwa korelasi itu berarti kausalitas. Itu sama sekali salah ya, tidak ada hubungannya. Gitu. Karena kenapa tidak ada hubungannya? Karena kedua variabel tersebut bisa dipengaruhi dengan variabel lain yang tersembunyi, namanya lurking variable. Jadi lurking variable itu adalah variabel yang mengaruhi variabel yang dihitung, tapi tidak termasuk dalam variabel yang dihitung tadi. Jadi peningkatnya konsumsi coklat itu kan
bisa disebabkan oleh variabel lain kan yang kita tidak hitung dalam rumus tadi. Dan juga meningkatnya jumlah penerimaan Nobel juga sama, punya variabel lain yang tersembunyi. Tapi tidak kita masukin dalam perhitungan tadi gitu. Jadi ya bisa aja keduanya itu sama-sama berkorelasi positif, sama-sama punya hubungan yang naik gitu. Terus yang kedua itu menggunakan data berdasarkan rata-rata. Oh jadi gini. Jadi kalau kita menghitung korelasi itu menggunakan data dari rata-rata, misalnya ini, misalnya suatu studi menemukan bahwa ada 0,4 koefisien korelasi linear antara pendapatan dan pendidikan terhadap setiap orang. Tapi ketika data tersebut menggunakan data pendapatan rata-rata atau tingkat pendidikan rata-rata, koefisien korelasi linear itu menjadi 0,7. Nah, yang artinya bahwa kalau kita pakai data yang berdasarkan dari rata-rata, itu cenderung menaikkan, mengoverstate nilai koefisien korelasi linear gitu. Menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Itu makanya dalam menghitung R tadi, kita nggak boleh pakai data rata-rata gitu, rata-rata konsumsi coklatnya berapa gitu. Misalnya rata-rata konsumsi coklatnya untuk periode A 5, terus rata-rata penerimaan Nobelnya juga untuk periode A 6. Terus lalu untuk periode selanjutnya yang untuk coklat 6, untuk Nobel 9. Itu kita hasil datanya itu data dari rata-rata gitu untuk setiap periode tertentu. Lalu kita pakai semua data itu di tiap periodenya, kita cari nilai R-nya berapa. Nah itu nanti hasilnya cenderung membuat nilai R-nya itu jadi lebih besar dari nilai R yang sebenarnya. Kemudian yang nomor 3 itu mengabaikan kemungkinan dari hubungan non-linear. Jadi jika kedua variabel itu tidak memiliki hubungan linear, bukan berarti mereka tidak punya korelasi sama sekali. Bisa jadi mereka punya korelasi, tetapi korelasinya itu non-linear. Kayak tadi bentuknya kuadrat dan lain sebagainya. Jadi kalau ada dua variabel yang tidak memiliki korelasi linear, bukan berarti dia tidak memiliki korelasi sama sekali. Bisa jadi dia punya korelasi yang dalam bentuk lainnya, yang non-linear. Kemudian lanjut yaitu uji hipotesis untuk menentukan apakah ada korelasi linear yang signifikan antara dua variabel. Di sini hipotesis nolnya yaitu rho sama dengan 0. Ini lambangnya rho sama dengan 0 yang artinya tidak ada korelasi antara populasi 1 dengan populasi 2. Kata hipotesisnya, rho tidak sama dengan 0. Lalu rumus uji tes statistiknya ini dengan degree of freedom-nya yaitu n-2. Di sini kita pakai tabel A3 untuk menentukan critical value-nya. Langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu berdasarkan tadi data coklatnya tadi, kita menguji hipotesis apakah ada korelasi linear antara dua variabel tadi, coklat dan Nobel tadi, dengan significance level sebesar 5%. Kita masukkan saja tadi R-nya, kita masukkan R-nya, lalu kita masukkan juga N-nya ke dalam rumus. Kita dapat T sebesar 6,131.
Nah, di sini kalau kita pakai tabel A3, tabel A3, degree of freedom-nya 21, 23 kurang 2, 21. Lalu alfanya, ini karena tutel dan alfanya 5%. Jadi kita dapat titik kritisnya 2,069. Ini nggak ada gambarnya. Oh, ini nggak usah pakai critical value method, pakainya p-value method karena t-nya itu 6,123, 6,123. Oh, di sini didapat bahwa berdasarkan tabel A3 itu p-value-nya kurang dari 0,1%, 0,01. Ya, ini memang agak rumit sih nyarinya. Berdasarkan hasil uji tes ini, disimpulkan bahwa ada cukup bukti untuk mengklaim bahwa ada korelasi linear antara konsumsi coklat dan penerimaan Nobel. Bentar, aku agak ngeklaim ya. Sudah kemalaman sepertinya. Lanjut aja lah. Ini mau sampai jam berapa ya? Tinggal. Coba sih, terserah kamu aja. Ini si Kevin audionya mati. Di Fauzan masih ngikutin nggak nih? Halo? Jam sampai jam 10 bagaimana? Kalau aku sih malaman ya? Saya nggak kuat sampai jam 10. Pukul soalnya. Kalau menurutku sih emang statistika ini banyak, statistika. Ya, itulah ekonometrika tuh banyak materinya kan. Jadi Iya sih. kalau bahas satu pertemuan itu minimal ya 2 jam sih biar benar-benar efektif. Gitu. Soalnya kan memang harusnya pas kuliah kan juga gitu kan. Satu pertemuan tuh dibahas 3 SKS gitu. Soalnya emang materinya tuh banyak banget. Ini nanti masih jelasin ini persamaan ini. Terus ya ini terus ke bawah gini. Terus ini juga pakai least square method, ini juga masuk materi kita. Terus ini ngitungnya. Terus ini juga persamaannya. Ini juga nyari koefisien determinasi. Nyari R-nya pakai rumus ini. Terus lanjut ke tes significance, nyari variansnya, terus uji T, terus uji F. Uji F-nya di bawah. Nah, mana nih? Nah, ini uji F-nya. Ya, itu lainnya masih banyak banget. Dan ini tinggal, kayaknya kamu doang yang denger. Ya udah, mau di stopin dulu aja gimana? Udah sampai sini dulu aja ya. Ya. Sampai uji statistik untuk korelasi linear. Ntar di RPS selanjutnya itu ada
persamaan regresi dan lain sebagainya itu pakai beda buku gitu. Pakai yang Anderson. Iya, di RTS gitu sih. Oh, mau ntar gantian lagi, tapi kayaknya sepi sih. Nggak tahu nih sebenarnya pada butuh apa enggak. Sebenarnya kalau tentiran ya ayo-ayo aja lah. Cuman kalau